Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pemerintahan Inggris di Indonesia. Jadi kemarin sudah kita bahas ya mengenai pemerintahan dari Republik Batav, yaitu di terakhir adalah pergantian dari Gubernur Jenderal Daendels ke Gubernur Jenderal Jansen 1811. Kemudian akhirnya Inggris datang ya untuk menguasai Indonesia. Jadi pemerintahan dari Daendels yang terkenal sebagai pemerintahan yang sangat otoriter ya, kemudian bisa dikatakan sebagai sangat ditakuti oleh orang-orang Indonesia, sangat menyusahkan orang-orang Indonesia pada waktu itu. Jadi keadaan itu yang membuat Belanda akhirnya menyingkirkan Daendels dari Indonesia. Kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal Jansen. Dan ternyata Gubernur Jenderal Jansen ini tidak secakap dan setegas dari Daendels. Dan diperparah lagi, Inggris datang ya untuk mengambil alih pemerintahan sementara, karena kita tahu bahwa Republik Batav ini adalah republik yang di bawah naungan bendera negara Prancis gitu ya. Jadi Belanda dijajah oleh Prancis, dan kemudian Raja Belanda pun mendapatkan suaka di Inggris. Nah, maka pada waktu itu ada hubungannya dengan keadaan di Indonesia. Jadi Inggris mencoba ya membantu Belanda untuk merebut kembali pemerintahannya. Kemudian berhasil ya ketika di Indonesia dipimpin oleh Gubernur Jenderal Jansen itu pada tahun 1811 melalui sebuah perjanjian yang bernama kapitulasi Tuntang. Kapitulasi Tuntang ini ada beberapa hasil ya, sebagai berikut ya. Yang pertama adalah Pulau Jawa dan sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. Jadi seluruh wilayah Jawa dan yang dikuasai oleh Belanda itu harus wajib dikembalikan ya kepada Inggris, yang nantinya jelas ya ke pemerintahan kerajaan Belanda ya. Jadi kalian harus membedakan antara kerajaan Belanda dengan Republik Batav, itu beda ya, karena Republik Batav ini liberal, sedangkan kerajaan Belanda itu monarki gitu ya, di kerajaan sistemnya. Kemudian yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Oke, nanti kita lanjut ke beberapa hal yang menarik mengenai pemerintahan Inggris di Indonesia, terutama pada era Gubernur Jenderal Raffles ya. Jadi nanti itu berlangsung sekitar tahun 1811 sampai 1816 sebelum nantinya diserahkan kembali kepada Belanda. Berikut ini adalah beberapa kebijakan dari Gubernur Jenderal Raffles di Indonesia. Jadi yang pertama adalah dalam bidang pemerintahan. Raffles berusaha menghapus pemerintahan feodal ya yang telah mengakar kuat di Indonesia. Jadi kebijakan dalam pemerintahan jelas mencangkup tentang kebijakan yang berhubungan dengan hal tersebut. Yang pertama ini adalah menjalin hubungan baik ya dengan penguasa-penguasa lokal yang anti terhadap Belanda. Itu yang pertama. Jadi hubungan yang telah terjalin buruk ketika masa pemerintahan Daendels, nah itu dicoba diperbaiki oleh Raffles ya pada waktu itu. Kemudian yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 18 kerasidenan dengan setiap kerasidenan mempunyai kepala residen. Di kerasidenan itu sekarang tidak ada ya. Jadi dulu Surabaya, Gresik, Sidoarjo itu dalam satu karesidenan, yaitu Karesidenan Surabaya. Sekarang tidak ada, sudah dihapuskan ya sistem kerasidenan. Yang ketiga, mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah
sehingga mereka mendapatkan gaji dalam bentuk uang. Jadi tidak ada istilahnya mereka dapat sebuah tanah-tanah atau pajak, menarik pajak-pajak secara pribadi, tapi justru pada era Raffles itu dicoba untuk sistem pemerintahan yang modern. Jadi para bupati itu digaji setara sekarang mungkin sebagai pegawai pemerintah gitu ya, pegawai negeri gitu. Kemudian yang keempat, Raffles sering mencampuri urusan kerajaan-kerajaan lokal dalam setiap konflik. Jadi ia selalu mencari posisi aman agar menghasilkan keuntungan bagi Inggris. Itu adalah kebijakan Raffles di Nusantara, terutama dalam bidang pemerintahan. Yang kedua dalam bidang ekonomi ya. Yang pertama adalah pelaksanaan sistem sewa tanah atau land rent system ya, yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Jadi sistem sewa tanah diberlakukan. Kemudian yang kedua, penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. Jadi ini yang positif ya. Saya tidak mengatakan sistem pemerintahan Inggris ini jauh lebih bagus, tidak. Jelas ada banyak hal yang ditutupi dari era kolonial ya. Jadi semua penjajahan itu buruk gitu. Tapi minimal ada hal positif ketika Inggris datang ke Indonesia. Terutama ini adalah penyerahan wajib hasil bumi itu dihapuskan, dan pajak yang tidak mencerminkan sebuah hal-hal yang positif itu dihilangkan pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Nah, ini menjadi satu hal yang masih bisa dipertanyakan, karena justru perbudakan juga masih ada sebenarnya, tapi nggak tahu ini di buku tertulis untuk penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Kemudian yang keempat, melaksanakan monopoli perdagangan ya, umum lazim dilaksanakan oleh penjajahan dimanapun. Yang kelima, menetapkan desa itu sebagai unit administrasi pemerintah. Jadi ditempatkannya desa sebagai unit administrasi pelaksanaan pemerintah. Itu dimaksudkan agar desa menjadi lebih terbuka sehingga bisa berkembang. Kalau desa berkembang, maka produksi juga akan meningkat. Hidup rakyat bertambah baik sehingga hasil penarikan pajak tanah juga akan bertambah besar. Jadi desa, kepala desa itu sebagai pusat administrasi untuk penarikan yang berhubungan dengan land rent system tadi ya, itu tolak ukurnya di sana. Kemudian nomor 6, menjual tanah kepada pihak swasta. Nah, ini arah ke sistem liberal, ekonomi liberal itu diperkenalkan di era Raffles, serta melanjutkan usaha menanam kopi di berbagai wilayah yang strategis seperti Bandung dan kawasan yang orientasinya di pegunungan ya. Nah, itu mungkin lebih cocok untuk tanah-tanah untuk penanaman kopi. Yang ketujuh, memperlakukan tanam bebas ya kepada rakyat. Jadi kebebasan bagi para petani untuk menanam tanaman yang sekiranya lebih laku di pasaran dunia, seperti kopi, tebu, dan nila. Kemudian ini yang terakhir adalah di sistem hukum dan dalam bidang pengetahuan serta teknologi. Jadi dalam bidang hukum ya, ini ada hal yang positif ketika era Raffles ya. Jadi yang pertama, sistem peradilan yang diterapkan oleh Raffles itu lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh Daendels. Daendels berorientasi pada warna kulit ras ya. Jadi peradilan di Indonesia itu disesuaikan dengan stratifikasi sosial pada waktu itu yang dibentuk oleh pemerintahan Republik Batak. Di golongan pertama itu jelas golongan orang berkulit putih Eropa, jadi peradilannya beda. Kemudian yang kedua itu adalah orang-orang timur asing gitu ya, itu zaman Daendels. Dan yang terakhir adalah golongan pribumi, jadi peradilannya beda, jadi stratifikasi sosialnya juga beda. Sedangkan pada zaman Raffles itu lebih berorientasi pada besar kecilnya kesalahan. Jadi sistem peradilan lebih maju ya.
Menurut Raffles, pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu harus ada benteng yang sama bagi setiap warga negara. Kemudian yang kedua, Raffles adalah orang yang berpandangan maju. Jadi ia ingin memperbaiki tanah jajan, termasuk ingin meningkatkan sebuah kemakmuran rakyat. Tapi dalam pelaksanaan di lapangan menghadapi berbagai kendala. Budaya dan kebiasaan petani sulit diubah, sehingga pengawasan pemerintah kurang. Dalam mengatur peran rakyat ya, kepala desa dan bupati lebih kuat daripada asisten residen yang berasal dari orang Eropa. Kemudian yang ketiga, Raffles juga sulit untuk melepaskan kultur sebuah penjajah. Kerja rodi, perbudakan dan juga monopoli masih juga dilaksanakan ya ternyata. Misalnya kerja rodi untuk pembuatan dan perbaikan jalan ataupun jembatan, dan melakukan monopoli garam secara umum. Di Raffles boleh dikatakan kurang berhasil untuk mengendalikan tanah jajan sesuai dengan idenya. Pemerintahan Inggris tidak mendapat keuntungan yang berarti, dan sementara rakyat juga tetap menderita. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang keempat, yaitu ditulisnya buku yang berjudul The History of Java. Dalam menulis buku tersebut, Raffles dibantu oleh juru bahasanya yaitu Raden Arya Notodiningrat dan Bupati Sumeneb Notokusumo II. Jadi buku ini luar biasa ya. Jadi ada translate bahasa Jawa, Madura, Sunda, itu dimasukkan dalam buku The History of Java ini. Dan beberapa hal yang berhubungan dengan budaya pada waktu itu ditulis oleh Raffles dan dibukukan dalam sebuah buku yang berjudul The History of Java. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan kepada John Crawford ya, Presiden Yogyakarta, untuk mengadakan penelitian. Itu menghasilkan buku yang berjudul The History of the East Indies ya, Archipelago ya, tahun 1820. Kemudian sangat perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan budaya pada waktu itu. Yang ketiga, Raffles juga aktif dalam mendukung Batavia Genootschap ya, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, ditepungannya penelitian mengenai Rafflesia arnoldi ya, bunga bangkai yang ada di Sumatera ya. Ini juga pada masa Raffles. Ya, kemudian yang kelima, dirintisnya kebun raya Bogor yang sampai sekarang masih ada ya. Itu juga di era Raffles. Kemudian akhir pemerintahan dari Raffles ya, anak-anak terakhir ya. Di akhir pemerintahan Raffles itu bertahan hingga tahun 1816. Jadi keadaan di negeri jajahan rupanya sangat bergantung pada keadaan di negeri Eropa. Tahun 1814, Napoleon Bonaparte itu kalah melawan raja-raja Eropa dalam sebuah perang koalisi. Jadi untuk memulihkan kembali keadaan Eropa, maka diadakan sebuah kongres di Wina, Austria, 1814. Sedangkan antara Inggris dan Belanda ditindaklanjuti melalui Convention of London ya. Jadi berakhirnya pemerintahan Raffles di Indonesia itu ditandai dengan adanya Convention of London, pengembalian wilayah Indonesia kepada Belanda. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris. Dan berikut ini adalah isi dari Convention of London ya. Di yang pertama, Belanda menerima kembali jajahan yang diserahkan pada Inggris dalam perjanjian kapitulasi Tuntang. Kedua, Inggris memperoleh Tanjung Harapan dan Sri Lanka dari Inggris. Konsekuensinya dari perjanjian tersebut, maka Inggris meninggalkan Pulau Jawa. Raffles kemudian menduduki pos di Bengkulu. Pada tahun 1812, Inggris berhasil memperoleh Singapura dari Sultan Johor. Dan kita tahu bahwa Singapura adalah negara yang didirikan oleh Raffles. Ya anak-anak, jadi itulah yang mengakhiri pemerintahan Inggris di Indonesia. Jadi melalui sebuah Convention of London. Jadi selanjutnya nanti
masa pemerintahan otomatis berubah menjadi masa pemerintahan kolonial Belanda ya, kerajaan Belanda yang berlangsung tahun 1816 sampai terakhir 1942. Jadi sistem ini yang bertahan lama dan sudah sangat terapi ya, untuk secara pemerintahan, ekonomi, politik ya, itu sudah sangat terapi di masa pemerintahan kolonial Belanda tersebut, yang kita lebih mengenal sebagai Nederland India atau Hindia Belanda. Jadi kekuasaan di era tersebut itu diawali ketika pemerintahan Komisaris Jenderal. Jadi berdasarkan Konvensi of London, Belanda kembali memiliki sebuah batas wilayah yang luas ya di Indonesia. Jadi kekuasaan Belanda di Indonesia pada periode tersebut dijalankan oleh Komisaris Jenderal. Pembentukan Komisaris Jenderal dilakukan atas saran dari Pangeran Williams ya, 6. Jadi pada mulanya pemerintahan ini merupakan pemerintahan yang kolektif yang terdiri atas 3 orang, yaitu Floyd ya, Busquets, dan Gubernur Jenderal Van der Capellen yang paling terkenal. Mereka berpangkat Komisaris Jenderal. Pemerintahan kolektif itu bertugas menormalkan keadaan lama, yaitu di era Inggris, ke keadaan yang baru, yaitu Kerajaan Belanda. Jadi masa peralihan itu hanya berlangsung dari tahun 1816 sampai 1819. Pada tahun 1919 kepala pemerintahan mulai dipegang oleh seorang gubernur jenderal, yaitu Van der Capellen. Dalam menjalankan pemerintahannya, Komisaris Jenderal melakukan beberapa langkah ya yang cukup strategis dan signifikan. Untuk kebijakan kedepannya mengenai sistem pemerintahan Hindia Belanda, kita bahas di pertemuan berikutnya. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita di hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.